Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati dari kelompok 1 angkatan 5 peserta Latsar CPNS golongan 3 dari instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang tugas individu saya yang bertema Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Pertama-tama, saya akan memaparkan tentang profil instansi saya, yaitu RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh yang berlokasi di Jalan Brigjen Jenderal Haji Hasan Basri, nomor 1, Kayu Tangi Ujung, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Visi dari RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh adalah terwujudnya pelayanan kesehatan prima dan unggul yang terintegritas dengan pendidikan dan penelitian. Misi dari RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh adalah yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah menyelenggarakan pengembangan pusat rujukan pelayanan kesehatan dengan unggulan penyakit saraf dan penyakit infeksi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan dan penelitian untuk tenaga kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan juga akuntabel. Selanjutnya kita lanjut pada struktur instansi RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Untuk saat ini RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh dipimpin oleh Bapak Dr. Izak Zulkarnain A, SPOT, sedangkan untuk jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan dijabat oleh Bapak Dr. Nandes Najimuddin Nur, dan untuk jabatan Direktur Pelayanan dijabat oleh Bapak Dr. Yudi Rizwandi Nura, MKes, dan untuk jabatan Direktur Penunjang Medik dijabat oleh Bapak Hasan SKM MM. Jabatan saya adalah sebagai ahli pertama perawat dan saya ditempatkan di unit seksi SDM dan mutu penunjang medik RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Namun untuk saat ini saya ditugaskan bekerja di bagian instalasi gawat darurat atau IGD. Untuk tugas pokok saya adalah memberikan pelayanan asuhan keperawatan gawat darurat kepada pasien di instalasi gawat darurat atau IGD di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Kemudian tugas selanjutnya adalah memberikan asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien di IGD secara cepat dan tepat. Selanjutnya, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana ataupun kritikal. Kemudian, memberikan tindakan pertama kegawat daruratan pada pasien di IGD dengan melakukan kolaborasi dengan dokter. Selanjutnya, memberikan pelayanan dan pelaksanaan life support atau life saving sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian, melakukan intervensi keperawatan gawat darurat secara mandiri ataupun kolaboratif dengan dokter. Kemudian, menyiapkan pasien dan bahan untuk pemeriksaan diagnostik dan tindakan. Lalu, menjaga dan memelihara fasilitas IGD serta menyiapkan alat sebelum melakukan tindakan keperawatan. Kemudian, melakukan dokumentasi keperawatan dengan tepat dan benar melalui e-reka medik secara online. Lalu, melaksanakan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, kemudian menyiapkan kebutuhan dan mendampingi pasien untuk proses rujukan ke fasilitas kesehatan lain. Selanjutnya, melakukan informed consent setiap akan melakukan tindakan keperawatan, lalu melakukan serah terima kepada pasien IGD dengan baik kepada perawat shift selanjutnya, kemudian memberikan pelayanan administrasi pada pasien di IGD dan mengikuti pelatihan dasar kegawat daruratan atau minimal mengikuti basic trauma cardiac life support atau BTCLS. Selanjutnya, untuk jenis pelayanan IGD, yang pertama adalah pelayanan kegawat daruratan 24 jam, lalu pelayanan khusus pasien COVID-19, kemudian pelayanan life saving untuk pasien dewasa dan pasien anak, lalu pelayanan untuk bedah mirror, pelayanan lab dan juga radiologi, lalu kemudian terdapat ruang triase, ruang tindakan, ruang observasi emergensi, dan ruang isolasi. Kemudian lanjut untuk standar pelayanan. Yang pertama, kemampuan menangani life saving di instansi gawat darurat, lalu tersedianya pelayanan gawat darurat 24 jam, kemudian ketersediaan tim penanggulangan bencana, lalu tersedianya pelayanan gawat darurat oleh tenaga kompeten dalam bidang kegawat daruratan, kemudian terselenggaranya pelayanan yang cepat, responsif, dan juga mampu menyelamatkan pasien gawat darurat, lalu tersedianya pelayanan gawat darurat yang mampu memberikan kepuasan pasien, dan terselenggaranya pelayanan yang efektif dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat kurang dari 24 jam. Yang terakhir, yaitu terselenggaranya pelayanan yang mampu atau mudah diakses dan mampu segera memberikan pertolongan pada pasien gawat darurat.
Lalu, keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi, yaitu tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal pada pasien secara cepat dan tepat, serta terpadu dalam penanganan tingkat kegawat daruratan sehingga mampu mencegah risiko kecacatan dan juga kematian. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai monolog saya tentang aku, Smart ASN, dan juga instansiku. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.